gitu. Nah, yang kedua adalah dia mengatakan bahwa Jokowi ini karena ambisi kan mau memenangkan Bobi dan yang lain-lain gitu ya. Kemudian ya, mau mengatakan bahwa ini mau dibangun jadi kerajaan gitu ya. Nah, ini kan semua proses ini kan dalam kerangka sistem demokrasi ini. Semua dalam kerangka di sistem demokrasi. Mas Bobi maju sebagai kandidat. Ada Pak Edi Rahmayadi diajukan oleh PDI Perjuangan. Ya sudah bertarung saja gitu loh. Nah, balik lagi ke belakang gitu. Wah, ini Pak Jokowi merancang, ini ada Bobi, ada Gibran. Lah yang mencalonkan juga kan kayak dulu Mas Gibran kan termasuk PDI Perjuangan. Kenapa dulu nggak masalah, sekarang jadi masalah kan begitu? Ya jadi memang gimana ya kalau kita lihat ini, dan yang problematik juga adalah. Terus juga ada ini, dia bilang ada desain pelemahan KPK itu sudah direncanakan oleh Jokowi untuk supaya kan dia ditanya itu Pak Hasto ditanya oleh Jokowi soal Bobi dan Gibran maju sebagai wali kota. Mereka lagi diskusi, bukan ditanya. Ya, mereka lagi diskusi. Terus kata Pak Hasto, Pak nanti kalau ada gratifikasi apa itu kalau sudah jadi wali kota ini bisa problematis. Dikaitkan dengan desain pelemahan KPK. Terus itu. Ini kan Pak Jokowi mempreteli kewenangan KPK supaya dua aman. Bobi dan ini mungkin dan Gibran aman. Iya, gitu. Ini memang semua dibawa ke sana gitu. Jadi ini kan dia sebut juga ada siapa tuh saudaranya David di Boyolali maju. Betul. Kemudian siapa lagi maju termasuk juga misalnya kayak Pak Ridwan Kamil. Kemudian Pak Lutfi maju. Itu adalah untuk membangun kerajaan gitu loh. Loh, sekarang begini. Ya di internal PDI Perjuangan sendiri kan bagaimana keluarga Bu Mega juga kan dalam semua lini jabatan pemerintahan. Tapi kan itu nggak disebut sebagai kerajaan. Ya toh? Jadi misalnya Mbak Puan, Ketua DPR, anggota DPR, anaknya juga anggota DPR. Itu kan nggak disebut sebagai contoh gitu loh. Nah, kenapa Mas Hasto ini kemudian menyebut Pak Jokowi kerajaan sementara Bu Mega bukan kerajaan? Gitu. Jadi intinya sih menurut saya dua argumentasi ini. Maksud begitu jadi delik tersangka gitu loh. Iya, apa urusannya? Gara-gara menyebut begitu gitu. Iya, kalaupun misalnya Mas Hasto katakanlah misalnya aktif berkampanye di Medan, berkampanye di mana Jogja atau dimanapun, kayaknya selama ini juga nggak ada ya kampanye-kampanyenya Mas Hasto yang jadi soal, jadi problematik gitu. Betul. Kok seolah-olah beliau sendiri mengatakan bahwa dia berkampanye itu jadi masalah kan enggak kan? Bu Kony kan bilang gini, itu jadi dia ngasih warning si anggotanya itu ngasih warning. Itu kan calon-calon PDIP juga udah pasti kalah lah itu. Makanya di save aja energinya untuk Hasto nggak usah ikut belain katanya. Betul. Supaya karena kalau belain nanti karena dia belain calon-calon PDIP itu dia nanti akan ditersangkakan gitu. Ya ini kan argumentasi yang juga lemah sekali kan. Betul. Bagaimana cara mengkonfirmasinya? Ya, selama ini kan kampanye berlangsung sebagaimana yang sudah dijadwalkan Jakarta Mas Hasto juga kampanye mengeluarkan pernyataan-pernyataan. Mas Pram berkoalisi dengan siapa? Dengan Anies Baswedan. Kayaknya ini pertarungan biasa, masing-masing mengikuti proses debat kandidat, lalu masing-masing juga mencari jago. Mas Anies mengkampanyekan Mas Pram, Pak Jokowi mengkampanyekan Ridwan Kamil, ya kan semuanya kan nanti kembali kepada masyarakat untuk memberikan penilaian dan memilih siapa gitu. Jadi sekali lagi memang kelihatan bahwa ini adalah dirty food jilid 2 gitu loh. Ini adalah hal-hal yang dikeluarkan dalam kerangka untuk meningkatkan membangun front oposisi, dan kalau misalnya betul-betul diproses secara hukum malah justru akan ditunggangi menjadi isu kriminalisasi. Mendengar penjelasan yang disampaikan oleh Bang Kodari ini mengingatkan saya pada Rocky Gerung ya. Rocky Gerung, apapun yang dibuat oleh Jokowi, di mata Rocky Gerung semuanya salah ya. Jadi di sini juga ada komentar dari netizen ini ya. Pencerahan berpolitik dari Mr. Q mendewasakan kita sebagai rakyat awam.
ya bisa menjadi cerdas serta memahami lika-liku politik yang ada di negeri ini penuh dengan skenario. Salut untuk Mr. Q. Oke, ini penggemarnya Mr. Q lagi-lagi ya. Selalu senang mendengarkan kalau Mr. Q bicara ya, sesuai dengan fakta dan juga mudah untuk dipahami. Oke, sepertinya banyak sekali ya waktu belakangan ini penggemar dari Mr. Q. Dikumpulkan semua ilmu atau otaknya Hasto, Refli ya, lalu di sini ada banyak orang disebutkan ya, masih kalah dengan pengetahuan Mr. Q. Ya, puji Tuhan katanya masih ada manusia yang dapat mencerahkan masyarakat. Oke, Mr. Q memang akurat sekali cara membawa lawannya ya, cara membaca lawannya. Saya senang melihat Mr. Q kalau menyampaikan narasinya. Sehat dan kuat terus Pak Q ya, semoga tugas-tugas di pemerintahan lancar. Oke. Oh, by the way, saudara-saudara, kira-kira sekarang Mr. Q ini di pemerintahannya Pak Prabowo Gibran posisinya apa ya? Apakah komisaris ataukah kemudian di kementerian? Ya, saya juga belum tahu itu ya, apa yang kemudian menjadi posisinya. PDIP bergetar katanya karena ego dan kesombongan. Dulu Mbok Mega ya menganggap presiden petugas partai ya, pernah juga menganggap Jokowi tanpa PDIP kasihan deh loh. Nah memang kawan-kawan, saudara-saudara semuanya, beberapa waktu belakangan itu juga kerap kali ya kemudian diutarakan kembali perihal apa saja yang pernah disampaikan oleh Bu Mega mengenai Pak Jokowi. Dan sebenarnya ada yang lebih menarik ya, karena kalau kita lihat beberapa waktu belakangan ini ketika ada pembahasan-pembahasan yang terutama mengenai Pak Jokowi oleh elit-elit dari partai PDIP ini kan, mereka tuh sering sekali ya membangun opini perihal dengan Jokowi, sebagaimana tadi disampaikan oleh Bang Kodari tentang pernyataan dari Hasto yang katanya Pak Jokowi itu mau membangun dinasti ya. Masih ingat gak kalian yang waktu lalu itu ada siapa itu namanya ya, pokoknya dia itu kan mencalonkan diri juga sebagai DPR, tetapi hasilnya suaranya tidak mencukupi ya, hasilnya itu suaranya sekitar 60.000 suara ya, jadi tidak mencapai batas minimal untuk masuk ke DPR ya, untuk duduk di kursi DPR. Jadi akhirnya dia bisa masuk, namun karena ada ketua umumnya ada ketua umumnya yang bisa membuat keputusan siapa yang bisa masuk ke dalam DPR ya, karena keputusan dari ketua umum. Dan juga siapa namanya itu ya, orang ini kan ada suaranya itu sekitar 60.000-an lah ya, tetapi karena ketua umumnya adalah keluarga akhirnya dari suara tidak cukup bisa kemudian dicukupkan ya, tentu saja dengan ada kader yang harus berkorban yang suaranya mesti dikasih ke orang ini ya, karena ini kan keluarga dari ketua umum. Siapa namanya itu ya, saudara-saudara, saya lupa siapa namanya itu ya, aduh siapa namanya itu ya. Lalu di sini juga ada ya, luar biasa Pak Jokowi sampai sekarang dan tampaknya masih akan berlanjut ya, membuat Hasto CL sakit perut ya, berkepanjangan. Hasto CL misalnya Deddy Sitorus, Faisal Akbar dan lain-lain. Kalau si Rocky itu anak kecil yang cari makan katanya ya, dengan cara yang bisa ia lakukan ya, tak ada ya, tidak ada dampak politik yang bisa diberikan oleh si kecil si Rocky ini. Oke, ini berseberangan dengan Rocky ya. Toh Hasto ingat pesan Bambang Pacul, jangan menyerang orang baik ya, segitunya benci sama Jokowi, dan Jokowi dihujat, difitnah, tidak pernah membalas ya. Oke, nah Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya, sebenarnya ada yang menarik juga ya, karena beberapa waktu lalu itu dalam sebuah pidato Pak Prabowo ya pernah menyampaikan bahwa jikalau ada yang mencubit Pak Jokowi, maka seluruh kader Partai Gerindra ikut merasakan sakitnya. Wih, ini pidato yang menggelegar ya dari Pak Prabowo Subianto, dan ini juga lagi ramai ya beberapa waktu belakangan ini. Sepertinya ini membuat panas ya, membuat demam, membuat sakit perut, membuat menggigil ya orang-orang yang selama ini tidak suka dengan Jokowi, karena Pak Prabowo dalam rapat kabinetnya itu ya, itu entah rapat terbatas atau apa, tapi beliau menyampaikan ucapan terima kasih dan kerjasama di di anak buahnya ya, ataupun di kalangan para pembantunya itu, di para menteri. Tetapi juga beliau menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pak Jokowi atas kinerja beliau selama 2 periode ini, sehingga kunjungannya ke luar negeri ya beberapa waktu yang lalu, kunjungan kerja itu kan membuat Indonesia itu kan luar biasa sekali ya, dihormati ya, dipandang, dan itu kan kehadiran Pak Prabowo di sana merupakan representasi dari negara kita Indonesia. Jadi kemudian Pak Prabowo pun juga menyadari bahwa hal ini kan tidak semata-mata terjadi begitu saja, tetapi ada
apa namanya, ada apa ya, ada hasil ya, ataupun apa istilahnya itu ya, saudara-saudara semuanya ya. Tapi ada apa, apa istilahnya itu ya, saya mau sampaikan tapi saya agak lupa ya. Istilahnya itu kayak ada, ini kan ada yang bekerja ya sebelumnya ya, ada karya, ada yang membuatnya bisa mencapai ya pada level yang seperti itu ya. Jadi ada yang membuat bangsa kita bisa dipandang, bisa dihormati seperti itu, bukan terjadi secara dadakan, tetapi ada orang yang sudah berkarya sebelumnya. Nah itu yang kemudian Pak Prabowo menyampaikan ucapan terima kasih ya. Jadi luar biasa ya. Saya juga saudara-saudara ya, waktu tahun 2014 itu saya memang berseberangan ya. Saya tidak mendukung Pak Prabowo Subianto 2014, 2019 saya tidak mendukung beliau, karena waktu itu kan gaya berpolitiknya Pak Prabowo tidak seperti sekarang ya. Kalau sekarang itu adem ya, kalem, optimis, wah luar biasa beliau sekarang. Jadi ada nilai-nilai yang berubah ya dari Pak Prabowo yang beliau selalu presentasikan melalui gaya bicara, melalui pidato, melalui sikap hidup. Wah itu luar biasa sekali. Jadi ketika beberapa waktu yang lalu itu sebelum Pilpres, Pak Jokowi ya sekalipun tidak terang benderang ya, tapi nampaklah dari gaya-gaya politiknya beliau sebagai warga negara Indonesia ya, yang meskipun dia juga sebagai presiden ya tentu saja punya hak ya untuk mengarahkan arah politiknya. Dan itu banyak juga opini perihal keputusan politik Pak Jokowi yang kemudian juga berseberangan dengan PDIP ya, dan mengingat Pak Prabowo yang memutuskan memilih Gibran sebagai wakilnya, dan itu kan putra dari Pak Jokowi. Jadi arah politik Pak Jokowi itu kan kemudian mudah dibaca ya dengan situasi yang seperti itu. Tetapi yang menariknya adalah apa namanya, Pak Jokowi ini beliau tetap rendah hati ya, beliau tetap rendah hati, lalu kemudian juga apa namanya, beliau tetap menunjukkan sikap yang tidak arogan. Wah luar biasa ya. Bahkan meskipun beliau hari ini itu sudah bukan lagi presiden, tapi ya kepuasan masyarakat terhadap kinerjanya beliau itu luar biasa sekali ya.